Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wina Siti Karmila. Saya adalah CGP angkatan 10 dari SMK Plus Asyariyatul Ulum Kabupaten Sumedang. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani bersama dengan Ibu Ainatul Habibah. Beliau adalah guru matematika di SMK Plus Asyariyatul Ulum Sumedang. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ai hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan terobservasi ya Bu. Sebelum saya nanti mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas dan atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Begini Bu, jadi adapun tujuan dari supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, dan juga sebagai bahan untuk persiapan agar nanti Bu Ai lebih siap dan lebih percaya diri agar bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswanya di dalam kelas. Begitu ya Bu? Siap. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi begini Bu, di sini dalam pembelajaran saya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menemukan konsep nilai mutlak. Yang kedua, siswa dapat memperoleh nilai mutlak dari permasalahan yang disediakan. Dan yang ketiga, siswa dapat memperoleh nilai mutlak itu sendiri dari masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bu. Oh iya, baik Bu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Di sini ada 2 Bu pengembangannya. Yang pertama dari segi pengetahuan dan yang kedua dari segi keterampilan. Yang pertama dari segi pengetahuan itu siswa dapat menemukan konsep nilai mutlak dan untuk area keterampilannya siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang tentunya berkaitan dengan nilai mutlak itu sendiri. Oh iya, baik Bu. Nah, yang selanjutnya saya ingin mendengar nih ya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti, baik dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Bu, untuk strateginya di sini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan gaya belajar siswa tentunya dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan untuk model pembelajarannya di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau berbasis masalah seperti itu. Dan saya juga tidak lupa untuk metode pembelajarannya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, LKPD juga mungkin ya. Nah di sananya seperti itu Bu. Baik Bu. Nah, jadi untuk rencana strategi pembelajaran Ibu sendiri ya, Ibu tadi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE juga. Nah, untuk model pembelajarannya Ibu tadi menggunakan PBL atau yang berbasis masalah, dan kemudian untuk metode pembelajarannya Ibu menggunakan diskusi, tanya jawab, LKPD seperti itu ya Bu. Kemudian, nah bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu pergunakan di dalam kelas? Nah, berkaitan dengan media pembelajaran juga, Bu, di sini saya menyediakan tentunya laptop ya Bu, untuk nanti menampilkan PowerPoint dan juga tidak terlepas dari proyektor. Selain itu juga ada lembar kerja siswa untuk menyelesaikan kerjaan siswanya seperti itu. Nah, itu mungkin dari media pembelajaran yang saya gunakan. Iya, baik Bu. Nah, yang selanjutnya, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Kapan, di kelas mana, jam keberapa? Untuk harinya, hari Kamis di kelas 10 jam pertama. Baik ya Bu. Jadi nanti hari Kamis di kelas 10, kemudian
Kemudian di jam pertama saya akan datang ke kelas ibu dan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian nanti setelah ibu melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, kemudian nanti juga saya akan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Baik Bu. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik Bu, di sini dari hasil percakapan saat ini saya menemukan bahwa untuk pembelajaran selanjutnya saya mempersiapkan dari mulai media pembelajaran, proses pembelajarannya seperti apa, dan juga mungkin akan mempersiapkan media pembelajaran secara matang. Iya, baik Ibu. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia dan berbincang-bincang gitu ya dengan saya di percakapan praobservasi ini. Nah, dan sampai jumpa di observasi kelas nanti ya Bu. Baik Bu. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelas dipimpin berdoanya. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa. Surat Al-Fatihah bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah berdoa sudah. Nah, sebelum pembelajaran, sebelum kita ke materi, ya Ibu absen dulu. Mungkin ada yang tidak hadir ya. Sakit. Nah, yang tidak hadir, yang sakit ya kita doakan semoga lekas sembuh dan kalian juga menjaga kesehatannya. Nah, hari ini ya diawali dengan bab baru ya sebetulnya. Kita masuk ke bab eksponen dan logaritma. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu ini ya, tentang eksponen terlebih dahulu. Sebetulnya materi ini sudah kita pelajari di SMP kurikulum 2013, yaitu materi prasyaratnya mengenai perpangkatan. Ada yang masih ingat perpangkatan seperti apa? Bentuk pangkat ya, bentuk pangkat. Nah, itu menjadi dasar untuk mempelajari materi hari ini, yaitu tentang eksponen. Nah, tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat. Yang pertama, kalian mampu menyatakan bilangan berpangkat bulat positif sebagai perkalian bilangan bulat berulang. Yang kedua, kalian mampu menyederhanakan bentuk pangkat yang memuat pangkat pecahan dan pangkat negatif. Dan yang terakhir, kalian mampu menggeneralisasi ya sifat-sifat bilangan berpangkat. Itu tujuan yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran ini. Nah, sebelum ke materi ya,
Ada yang pernah mendengar mengenai eksponen? Pernah mendengar? Belum atau baru mendengar? Baru mendengar. Oke, tidak apa-apa ya. Namun sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa eksponen itu ada hubungannya dengan bilangan berpangkat. Nah, untuk hari ini bagaimana kita melaksanakan pembelajarannya? Yaitu yang pertama Ibu akan menggunakan model pembelajaran berkelompok ya, dimana nanti kalian sudah dibagi kelompok ya pertemuan sebelumnya dan kalian pun sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Nanti ada tayangan video dan juga dibagi buku panduan atau artikel yang bersangkutan dengan materi eksponen ya. Ibu membagikan LKPD yang harus kalian isi ya. Nah, setelah kalian berdiskusi mengisi LKPD tersebut, nanti ada presentasi ya, presentasi dari salah satu kelompok saja perwakilan ya. Nah, setelah itu selesai semuanya, baru di akhir ada tes individu. Tes individu itu dilaksanakan terakhir dan tidak dipresentasikan, hanya dikumpulkan saja. Ya, itu untuk alur pembelajaran hari ini. Terus kalau misalkan ada pertanyaan dan kalian ada izin keluar mau ke toilet, tolong kerjasamanya izin dulu ya, izin dulu. Nah, itu merupakan kesepakatan kelas yang harus kita patuhi. Dan apabila Ibu sedang menjelaskan materinya, mohon didengarkan dengan seksama. Gitu ya, paham? Nah, kalian sudah melihat kan tujuan pembelajaran hari ini bagaimana? Nah, sekarang ini pembagian kelompoknya yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kita membuat kelompok 1 dan kelompok 2 dan kalian sudah berkelompok. Ini terakhir ya. Nah, ini ada materi mengenai eksponen, kalian perhatikan ya. Perhatikan. Nah, di sini ada sebuah video. Coba kalian perhatikan dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, contoh bilangan berpangkat itu misalnya dalam bidang biologi, misalnya proses pembelahan sel. Yang semula 1 sel, kemudian membelah menjadi 2 sel, kemudian membelah lagi menjadi 4 sel, membelah lagi menjadi 8 sel, dan seterusnya. Kemudian di bidang lain, misalnya itu di dalam bidang fisika, contohnya itu adalah kecepatan cahaya yang besarnya adalah 3 kali 10⁸ meter per detik. Nah, setelah mengetahui contohnya, apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu? Kita masuk ke pengertian atau definisinya. Di pangkat bulan positif, itu definisinya adalah jika A adalah anggota dari Y, pangkat 3 tunjuk aja, yaitu kelompok 2 ya, kelompok 2. Silahkan perwakilan saja boleh. Perkenalkan nama, kelompok, dan anggotanya ya, anggotanya. Perkenalkan, nama saya Septian Nugraha. Saya dari kelompok 2, yaitu adalah anggota Reti, Novel, sampai Siapa David. Sini saya akan menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, hasil kesimpulan benar ya, mengerjakannya dan kesimpulannya itu bisa terlihat dari pernyataan kelompok 2 bahwa
sifat-sifat eksponen itu ada berapa tadi teh? Ada 5 ya. Yang pertama, kalian bisa bacakan bersama-sama. Untuk A kali M, maka sama dengan apa? A pangkat M ditambah N ya. Untuk sifat tadi kelompok 2 mempresentasikan, ada yang menyanggah atau ada pertanyaan dari kelompok lain? Mungkin tidak ada? Sama hasilnya? Sama, berarti semuanya mendapatkan solusi dari lembar kerja tersebut. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Nah, berhubung kalian sudah paham ya mengenai sifat-sifat eksponen, di sini ada tes individu yang harus kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ini tidak kelompok ya, sifatannya sendiri-sendiri. Hanya sudah selesai dan hasilnya bisa dikumpulkan di depan atau info nanti mengumpulkannya. Ya, yakin dengan jawaban masing-masing, tidak ada kata menyontek atau kerjasama. Ini hasilnya nanti kita bisa lihat di pertemuan selanjutnya. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah menyelesaikannya. Dan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu ya apa yang kalian dapat hari ini di pembelajaran matematika. Ya, yang pertama kita mengetahui tentang apa? Yang pertama pengertian apa? Berapa poin? 5. Ya, bisa kalian dilihat di catatan masing-masing. Yang itu yang kita pelajari hari ini semua logaritma. Nah, sebelum ke logaritma kalian nanti ya di kelompok maupun di rumah ya bisa mempelajari mengenai logaritma terlebih dahulu, bisa dari internet, tanya-tanya ke kakak kelas, atau dari sumber manapun itu ya, buku boleh ya, dari perpustakaan boleh yang berkaitan dengan logaritma. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk doanya boleh dipimpin lagi. Silakan. Akhirul majlis. Silakan. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Wina Siti Karmila. Saya adalah CGP angkatan 10 dari SMK Plus Asyariatul Ulum Kabupaten Sumedang. Hari ini saya akan mempraktikkan percakapan pasca observasi yang dalam sesi supervisi akademik tahapan terakhir bersama dengan Ibu Ainurul Habibah sebagai rekan saya yang saya telah observasi sebelumnya. Saya juga sekarang ditemani oleh ibu rekan saya, Ibu Lydia Oktania Suci, yang akan mengamati proses jalannya pasca observasi kali ini. Baik Ibu, saya akan mulai. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, hari ini kita akan adakan beberapa percakapan dari hasil evaluasi supervisi akademik kemarin atas jalannya proses observasi ya Bu. Nah, baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang telah dilakukan kemarin? Perasaan saya pada saat observasi pembelajaran kemarin sebetulnya antusias sekali ya Bu, karena di sana saya bisa dilihat langsung atau diobservasi langsung oleh Ibu bagaimana saya pembelajaran di kelas itu, prosesnya bagaimana. Nah, seperti itu. Alhamdulillah ya
Ibu sudah berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan kembali terkait area pengembangan apa yang Ibu telah lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah pembelajaran yang kemarin apakah sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin di dalamnya apa ya, ada ranah pengetahuan, keterampilan di dalamnya tuh. Kalau pengetahuan itu ada apa, siswa itu mengetahui konsep-konsep mengenai bilangan berpangkat sebelum kita masuk ke eksponen. Nah, kalau misalkan keterampilannya itu siswa ada soal atau permasalahan mengenai eksponen itu sendiri, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk sebelum saya pembelajaran berlangsung, sebelumnya saya menyiapkan dulu dari perangkat pembelajarannya, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, media pembelajaran yang harus dipersiapkan seperti apa, dan juga mungkin LKPD, nah seperti itu. Iya, baik Bu. Jadi untuk area pengembangannya ada dua ya Bu. Yang pertama ada dari segi pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya masih kurang ya Bu, karena bisa dilihat itu dari keaktifan siswanya sendiri, keterlibatan siswanya dalam berkelompok. Jadi masih melihat anak-anak yang kurang berpartisipasi dalam kelompoknya. Oh iya, baik seperti itu ya Bu. Nah, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan dari segi anak yang kurang partisipasi dalam bekerja kelompok seperti itu ya Bu. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran? Kendalanya yang pertama tadi sudah dibilang ya Bu, kalau misalkan banyak bukan banyak sih, ada 1-2 siswa yang kurang aktif seperti itu. Dan selanjutnya pun ada apa ya, mungkin ada kendala dari media mungkin ya, media ada yang kurang juga gitu, kurang dipersiapkan. Oh, baik. Jadi itu sebagai rencana ke depan bisa jadi ya Bu. Mungkin ada hal lain yang Ibu Ibu sampaikan. Cukup sih Bu, ya itu saja mungkin yang saya rasakan pada saat pembelajaran berlangsung. Baik. Jadi tadi Ibu sampaikan dari media mungkin ya Bu bisa divariasikan lagi model juga. Nah, mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan kemarin ya Bu. Nah, menurut Ibu rencana tadi kira-kira akan dilakukan perubahan itu kapan gitu ya Bu, terhadap rencana yang Ibu lakukan nanti? Inginnya secepatnya ya Bu, untuk pembelajarannya saya akan memperbaikinya, mungkin dengan bantuan Ibu juga ya. Yang kurangnya bisa sedikit demi sedikit jadi lebih baik gitu. Insya Allah minggu depan mulai diperbaiki lagi. Baik, minggu depan ya Bu. Alhamdulillah sudah ada gambaran. Nah, selanjutnya saya ada yang mau disampaikan lagi Bu? Cukup mungkin ya, cukup. Iya, alhamdulillah saya kira karena tadi sudah ada rancangan perbaikannya minggu depan gitu ya Bu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan lancar, baik, kemudian anak-anak juga bisa lebih antusias lagi gitu dalam belajar, tadi yang berkelompok bisa mengikuti lebih aktif gitu seperti itu. Baik Ibu, mungkin ini sesi terakhir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berbincang dengan saya. Semoga hasilkan lagi model juga. Nah,
Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan kemarin ya Bu. Nah, menurut Ibu rencana tadi kira-kira akan dilakukan perubahan itu kapan gitu ya Bu, terhadap rencana yang Ibu lakukan nanti? Inginnya secepatnya ya Bu, untuk pembelajarannya saya akan memperbaikinya, mungkin dengan bantuan Ibu juga ya, yang kurangnya bisa sedikit demi sedikit jadi lebih baik gitu Bu. Insya Allah minggu depan mulai diperbaiki lagi. Baik, minggu depan ya Bu. Alhamdulillah sudah ada gambaran. Nah, selanjutnya saya ada yang mau disampaikan lagi Bu? Cukup mungkin ya? Cukup, iya. Alhamdulillah, saya kira karena tadi sudah ada rancangan perbaikannya minggu depan gitu ya Bu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan lancar, baik, kemudian anak-anak juga bisa lebih antusias lagi gitu dalam belajar, tadi yang berkelompok bisa mengikuti lebih aktif gitu, seperti itu. Baik Ibu, mungkin ini sesi terakhir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berbincang dengan saya. Semoga kedepannya kita juga bisa memberikan pembelajaran lebih baik ya Bu kepada anak-anak kita. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.